Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah waba'du. Sahabat santri RB, kali ini kita akan bahas mengenai penyebab kefakiran. Jadi ini ada beberapa hal yang disebutkan dalam kitab Ta'limul Muta'alim, ini versi terjemah yang saya baca agar enak juga dan tidak ada dusta di antara kita tentang pemaknaan kalimatnya. Jadi saya ambilkan yang langsung ada terjemahnya. Ini hal-hal yang menyebabkan kefakiran, ya. Kita baca hadisnya dari atas. Ini sabata bihadzal hadits anna irtikaba dzambi sababu hirmanir rizki khususun al-kadzib fa innahu yurisul faqra wa qad warada fihi haditsun khas. Yang artinya di sini diartikan dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa perbuatan dosa itu menyebabkan tertutupnya rezeki. Ini hati-hati, perbuatan dosa menyebabkan tertutupnya rezeki, terutama dusta atau tadi disebutkan al-kadzib atau dusta, hal mana dapat mendatangkan kefakiran sebagaimana ditegaskan dalam hadis lain. Nah, ini yang di bawahnya hadis ini sampai dengan yang sebelah sini ini menerangkan banyak sekali hal-hal yang menyebabkan kefakiran. Dan perlu digarisbawahi, fakir di sini bukan fakir hanya harta atau fakrul mal, kekurangan harta, tapi ada kalanya fakir dalam hal pemikiran, dalam hal fakir ilmu, fakir pemahaman, yang na'udzubillah lagi yaitu fakir tentang keimanan. Jadi jangan sampai kita mendapatkan kefakiran-kefakiran tersebut. Kita bahas tidak semuanya, hanya beberapa saja, namun akan kita lanjutkan di pertemuan lain, ya syukur-syukur nanti selesai ya. Yang pertama, wa kadza naumus subhati yamna'ur rizqa. Yang pertama yaitu tidur di waktu subuh dapat menolak rezeki. Jadi tidur di waktu subuh itu pertama dapat menolak rezeki, artinya tidur di waktu subuh ba'da subuh itu ataupun di subuh itu, di waktu-waktu subuh itu malah kita tidur, itu menjadikan kita fakir, menyebabkan kita fakir. Wa kasratun naumi turisul faqra. Nah, kemudian wa kasratun naumi, ini wa kasratun naumi yaitu banyak tidur atau terlalu banyak tidur membuat fakir harta, wa faqril ilmi aidon, dan juga membuat fakir ilmu. Nauzubillah ya. Terlalu banyak tidur membuat fakir ilmu dan juga membuat fakir harta. Kemudian di sini ada syair yang meneruskan tentang ini. Di sini kita lanjutkan, langsung kita singkat saja langsung di sini. Ini wa naumu ghuryanun. Wa naumu, dan tidur, ghuryanun dengan telanjang. Tidur dengan telanjang juga menyebabkan kefakiran. Nah, di sini kan, nah kan tidur dengan telanjang. Kemudian yang selanjutnya ini ada wal baulu uryanun, kencing dengan telanjang. Artinya ketika kencing jangan telanjang, paling tidak kepala kita ditutup dengan handuk atau apa, atau sebagian badan masih tertutup. Atau misal telanjang ya berarti harus di tempat yang khusus, yang tempatnya memang tertutup. Artinya seperti kamar mandi pribadi, mungkin seperti itu. Jadi kalau seperti itu tidak apa-apa. Jadi hati-hati. Jadi tidur dengan telanjang, buang air dengan telanjang di tempat umum, artinya di tempat pembuangan air tapi yang umum, bukan di milik kita, pribadi kita yang tertutup, itu tidak termasuk. Kemudian wal aklu junuban, makan dalam kondisi junub. Ini juga menyebabkan kefakiran. Jadi kalau kita kondisi junub, mandi dulu baru makan. Makan dalam kondisi junub menyebabkan kefakiran. Kemudian wal aklu muttaki'an ala jambin. Wal aklu, dan makan, muttaki'an, tiduran, ala jambin, di sini saja lebih enak ini. Makan dalam keadaan junub tadi sudah. Jadi makan sambil tiduran itu juga menyebabkan kefakiran. Kalau makan adabnya dengan duduk, bukan dengan tiduran ya. Kemudian
Yang selanjutnya watahawunu bisuqatil maidah, membiarkan bekas-bekas makanan berantakan atau meninggalkan bekas-bekas makanan. Nanti kita lihat di terjemahnya. Di sini saja membiarkan sisa-sisa makanan berserakan. Ini juga menyebabkan kefakiran. Kemudian yang selanjutnya wa harqu qashril basili watsaum, ini membakar kulit bawang merah ataupun bawang putih, ya, membakar kulit bawang merah atau bawang putih. Kemudian yang selanjutnya itu yang masih sering kita lakukan mungkin ya, ibu-ibu yang habis ngupasin bawang, ngupasin brambang, kemudian kulitnya dibakar di sampahan, itu jangan seperti itu. Ini disendirikan, jadi dikasih wadah sendiri, nanti dibuang ataupun mungkin malah difermentasi untuk pupuk, itu bagus ya. Jadi kulit bawang, kulit brambang itu bisa difermentasi, dikasih garam sedikit, kemudian direndam dengan menggunakan air, itu untuk nyemprot tanaman, untuk nyiram tanaman, bagus itu. Ya, itu lumayan ada sedikit nutrisi dan juga ilmu buat kita. Kemudian wakansul baiti bil minzil. Nah, artinya apa wakansul baiti bil minzil? Ini menyapu lantai dengan kain. Artinya menyapu lantai rumah tidak dengan sapu, melainkan menggunakan kain. Kalau bahasa Jawanya ditebai, disablei dengan kain. Tidak boleh. Jadi malah mubrat mabrit. Jadi harus disapu dengan sapu. Kemudian wakansul baiti fil laili, menyapu rumah di malam hari, menyapu rumah di malam hari itu juga menyebabkan kefakiran. Jadi kalau di malam hari jangan nyapu, jadi dibiarkan dulu, yang kelihatan diambilin aja, disisihkan dulu, nanti baru setelah pagi atau siang baru disapu, seperti itu. Kemudian watarqul qamamati fil bait, artinya apa watarqul qamamati fil bait? Ini membiarkan sampah mengotori rumah. Nah, di dalam rumah ada sampah dibiarkan, enggak segera dibersihkan, itu juga menyebabkan kefakiran. Kemudian yang selanjutnya ini sangat banyak sekali, sekitar ada 38 ya. Ini tidak kita selesaikan, kita baca saja, nanti kita baca terjemahnya biar lebih mudah ya. Wal masyuqud damal masyayikh wa nidaul walidaini bi ismiha wal khilalu bi kulli khashabatin wa ghuslul yadaini bit tini wat turab wal julusu 'alal atabati, kemudian wal ittika'u 'ala ahadi zaujayil bab wa tawaddu'u fil mabraz wa khiyatatu thawbi 'ala badanihi wa qajfiful wajhi bithawb wa tarku baitil ankabuti fil bait wa nahawunu fis sholati wa isra'il khuruji minal masjidi ba'da sholatil fajri wal ibtikaru bidzahabi ila suq wal ibta'u fir ruju'i minhu wa syira'u kusairatil khubzi fil minal fuqara'i was su'al wa du'a'u syarri 'alal walid wa tarku takhmiril awani wa idfa'u siraji bin nafasi. Nah, kita baca terjemahnya. Tadi sampai menyapu rumah di malam hari, yaitu membiarkan sampah mengotori rumah, lewat di depan bini sepuh, memanggil orang tua namanya saja, pada namanya tanpa menyebut gelarnya ayah, ibu atau pak atau pakde atau apapun. Kemudian bertusuk gigi dengan benda kasar, mencuci tangan dengan lumpur atau debu, duduk di beranda pintu, bersandar pada kaki atau gawang pintu, berwudu di tempat berak atau kloset ya. Jadi misal berwudunya air pancurannya langsung di kloset, ini artinya seperti itu. Kalau tempatnya agak lebar berarti menggeser sedikit saja sebagai kode bahwa itu sudah tidak di kloset, maka itu tidak apa-apa. Menjahit pakaian yang sedang dipakai, jadi baju dipakai ada yang robek dijahit tanpa dilepas, itu juga menyebabkan fakir. Menyeka wajah dengan kain,
Menyeka wajah dengan kain artinya dengan kain seperti ordeng, seperti apa, itu tidak boleh, itu menyebabkan fakir, itu hukumnya makruh. Kemudian membiarkan sarang laba-laba berada di rumah, meremehkan sholat, jadi sholat diremehkan, bukan meremehkan ini artinya apa? Ini bukan kok terus sholat di awal waktu terus, bukan, artinya ya sholat itu disepelekan gitu loh, disepelekan. Kalau hanya sedikit mundur waktu tapi masih di dalam pikiran, masih dipenkan ataupun di apa namanya itu ya tenanan lah, intinya dijaga benar-benar dalam pikiran kita. Nanti kita bangun terus sholat ya itu nggak masalah, bergegas keluar masjid sudah sholat subuh. Jadi ketika sholat subuh jangan buru-buru kalau keluar masjid, paling enggak kita di situ tunggu dulu ya, baca-baca sholawat dulu, istighfar dulu ya, beberapa menit lah, jangan langsung buru-buru. Terlalu pagi berangkat ke pasar, terlambat pulang dari pasar, ini berangkat pasarnya meruput tapi pulangnya paling lambat, ini juga menyebabkan kefakiran. Membeli rontokan makanan dari orang fakir atau pengemis, jadi ini nggak boleh membeli rontokan makanan dari orang fakir atau pengemis. Mendoakan buruk kepada anak, membiarkan wadah tanpa ditutup, dan meniup untuk mematikan lampu. Kalau ini mematikan lampu artinya mematikan lampu yang menggunakan api, menggunakan lentera, menggunakan damar dan lain sebagainya. Tapi mematikannya dengan cara ditiup itu jangan ditiup ya, dikebut pakai tangan ataupun ditutup, itu kan nanti juga mati, seperti itu ya. Ini beberapa hal tentang yang menyebabkan kefakiran. Hati-hati, ini sangat banyak sekali ya, paling tidak kita menghindari. Bukan kok terus di sini selalu fakir dalam harta, tapi juga bisa jadi fakir dalam ilmu, fakir dalam pemahaman, yang na'udzubillah lagi yaitu fakir dalam keimanan. Hati-hati ya, jangan sampai kita terkena sifat atau fakir tadi menyebabkan kefakiran. Hati-hati kalau ada kotoran di dalam rumah dibersihkan. Kalau di malam hari ya diambil dulu kotoran yang memang kelihatan kotor. Tapi kalau memang kotoran yang tidak begitu kasat mata ya nunggu siang untuk dibersihkan. Jadi hati-hati. Ini banyak sekali hal-hal yang menyebabkan kefakiran. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.